12.37 nanti kita akan saya infokan waktu terus plus 5 menit dan plus 5 menit dari Pak Uus. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bregas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online ya Bapak atau Ibu. Saya Melsa Ulfi Wahyudianti dan ini adalah kuliah online manajemen sumber daya manusia. Nah, di penjelasan secara online ini Bapak atau Ibu bisa menyiapkan catatan atau alat tulisnya ya, sehingga saat saya menjelaskan itu Bapak atau Ibu bisa membuat rangkuman ataupun coretan juga boleh untuk memudahkan pemahaman di slide selanjutnya. Baik, setelah mengikuti perkuliahan ini, Bapak atau Ibu diharapkan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manajemen sumber daya manusia atau yang biasa kita sebut MSDM, begitu ya Bapak atau Ibu. Nah, hal itu termasuk perkembangannya, yaitu pengertian SDM-nya dan ruang lingkupnya. Nah, Bapak atau Ibu juga diharapkan setelah mata kuliah ini selesai, mampu memahami konsep perencanaan SDM dan mampu menyusun konsep perencanaan SDM yang baik. Secara etimologis, manajemen itu mengandung dua pengertian. Definisi manajemen itu sendiri dan manajemen sumber daya manusianya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut nih, adakah dari Bapak atau Ibu yang bisa mengemukakan pendapatnya tentang pengertian manajemennya dulu? Gitu. Mohon maaf, Bu Weni hadir? Ada Bu Weni? Ada? Hadir Ibu. Mohon maaf, izin ke belakang. Tidak apa-apa. Bu Weni hadir ya. Bagaimana Bu pengertian manajemen SDM menurut Ibu? Pengertian manajemen SDM berarti pengelolaan sumber daya manusia ya Bu? Ya, pengelolaan manusianya. Baik. Sudah segitu saja? Ya. Oh, ya. Baik, terima kasih untuk pendapatnya. Selanjutnya boleh Pak Bregas. Bagaimana Pak menurut Bapak pengertian manajemen SDM? Pengertian manajemen SDM. Apa yang di-manage? Sepertinya berlaku juga terkait dengan kapabilitas dari manusianya itu sendiri, maksudnya terkait dengan biasanya sanggupnya apa, dan mungkin juga terkait dengan man hour ataupun hal-hal lainnya, mungkin itu saya kebetulan jarang berkutat dengan SDM. Terima kasih Bu. Bapak, terima kasih atas pendapatnya. Satu lagi ya, bagaimana dengan Bu Anita? Apakah sama pendapatnya dengan Bu Weni dan Pak Bregas? Bu Anita hadir hari ini? Ada Bu, selamat siang. Ada. Yang bagaimana Bu Anita? Ya, setuju tadi. Jadi manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan tentang manusia di dalam perusahaan tentunya ya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan yang memang dibutuhkan untuk perusahaan tersebut. Wah, lengkap sekali ya, alhamdulillah. Hebat nih Bu Anita. Pasti sudah baca ininya ya, materi-materinya yang sudah saya berikan. Begitu Bu? Sudah, betul, kebetulan Bu sudah baca. Terima kasih untuk pendapatnya. Baik, nah jadi manajemen itu mengandung arti suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan yang dilakukan oleh para manajer dalam sebuah perusahaan agar tujuannya itu bisa ditentukan dan bisa tercapai. Gitu. Nah, selanjutnya untuk manajemen sumber daya manusia. Mungkin ada lagi yang bisa mengemukakan pendapatnya. Kita sambil absen ya. Pak Rahmat hadir? Hadirkah Pak Rahmat? Hadir Bu. Alhamdulillah. Gimana Pak Rahmat sekarang manajemen sumber daya manusianya? Kalau tadi kan manajemennya saja. Kalau sekarang manajemen sumber daya manusia. Menurut Pak Rahmat apa itu? Oh, baik Bu. Tentang tata kelola bagaimana
sumber daya manusia yang ada di sebuah organisasi, Bu. Baik, boleh. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Kita next dulu. Nah, jadi di sini saya akan coba memaparkan perbedaan pendapat ya, pengertian manajemen sumber daya menurut Hasibuan dan Dessler. Ini menurut Hasibuan dulu tahun 2001, yaitu manajemen sumber daya adalah ilmu dan seni untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar tujuannya itu efektif dan efisien untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat. Gitu ya. Nah, ini menurut Dessler, tahun 2003, manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan cara-cara yang dipraktekkan dan berhubungan dengan pemberdayaan manusia atau aspek-aspek SDM dari sebuah posisi manajemen. Itu yang bisa jadi termasuk perekrutannya, seleksinya, pelatihannya, penghargaan, lalu yang terakhir ada penilaiannya. Jadi dari dua pendapat tersebut, menurut saya pribadi itu dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu dan seni atau suatu proses memperoleh, memajukan, begitu ya Bapak atau Ibu, mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa. Tujuannya untuk apa? Agar tercapai tujuan perusahaan itu sendiri maupun tujuan individu atau masing-masing dari kita. Nah, untuk ini manajemen SDM juga harus memperhatikan aspek hukum dan ada etikanya dalam memperlakukan karyawan. Ya, oleh karena itu manajemen SDM adalah hal yang bisa dianggap penting ya Bapak atau Ibu yang harus kita kelola dengan baik untuk mencapai kesuksesan perusahaan dan kesejahteraan karyawannya. Nah, di sini ada bagan fungsi-fungsi MSDM atau manajemen SDM dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama fungsi manajerial dan fungsi operasional. Ya, fungsi-fungsi MSDM ini termasuk dalam kategori manajerial ada 4, 1 perencanaan, 2 pengorganisasian, 3 pengarahan, 4 pengendalian. Lalu yang di fungsi operasional itu ada 6 ya. 1 pengadaan, 2 pengembangan, 3 kompensasi, 4 integritas, 5 pemeliharaan, dan yang terakhir PHK. Nah, saya akan menjelaskan yang fungsi manajerialnya karena ini yang paling utamanya ya. Untuk perencanaan itu meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal, penetapan tujuan dan sasarannya seperti apa, serta pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau di pengorganisasian itu bisa meliputi tugas dan pembagian pekerjaan, pengelompokan pekerjaan, serta pembentukan struktur organisasi. Pengarahan, yang ketiga, meliputi komunikasi, motivasi, kepemimpinan, dan pengembangan keterampilan dan kemampuan anggota organisasi. Yang terakhir, untuk pengendalian, itu meliputi pengukuran kinerja, pemantauan proses dan hasil, dan pengambilan tindakan korektif jika ada ketidaksesuaian antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Nah, saya ingin bertanya kembali, kira-kira untuk perumusan visi dan misi itu masuknya kemana nih antara 4 fungsi manajerial di sini? Perumusan visi dan misi itu masuknya kemana? Ada yang tahu? Perencanaan, Bu. Betul sekali, Bu Anita ya. Baik, terima kasih. Betul sekali ya Ibu, perumusan visi dan misi itu adanya di awal, di perencanaan. Baik, selanjutnya untuk pengembangan prosedur dan kebijakan organisasi, masuknya kemana? Ada lagi yang bisa jawab? Di antara 4 ini nih, Bapak atau Ibu.
pengembangan prosedur dan kebijakan organisasi. Organisasian. Betul sekali. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Ya, betul sekali ya. Jadi, nah, dari fungsi-fungsi MSDM ini, yaitu fungsi manajerial dan operasional, itu keduanya saling terkait ya Bapak atau Ibu. Dan ini harus dilakukan dengan baik. Jadi, agar itu organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Nah, fungsi manajerial di sini itu juga bertanggung jawab untuk memimpin strategi MSDM sebuah organisasi. Sementara fungsi operasionalnya, ini yang sebelah kanan, bertanggung jawab untuk menerapkan rencana MSDM tersebut secara efektif, tapi di lapangannya, begitu ya. Oke. Jadi, seluruh kegiatan melalui fungsi-fungsi MSDM di atas, yang tadi di slide sebelumnya, diarahkan untuk mewujudkan sasaran pokok MSDM. Nah, tujuannya apa? Mendayagunakan secara optimal SDM dalam suatu organisasi melalui terciptanya suatu kondisi ketenagakerjaan yang memenuhi semboyan 3 tepat. Nah, ini ya, kita next dulu. Baik, jadi Bapak Ibu, maksud dari semboyan 3 tepat ini adalah sebuah konsep dalam yang ada di MSDM yang bertujuan untuk menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang optimal di dalam suatu organisasi, begitu ya. Nah, kita lihat bedah lagi. Yang pertama, prinsip tepat orang. Itu berarti organisasi harus memilih karyawan yang tepat untuk posisi yang sesuai dengan kompetensi, kemampuan, dan keahlian mereka. Lalu yang kedua, prinsip tepat jabatan itu berarti organisasi harus menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi mereka. Yang terakhir, tepat waktu. Ya. Jadi prinsip ini itu harus memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil dalam MSDM atau manajemen sumber daya manusia dilakukan dengan tepat waktu dan tidak ada kata terlambat, begitu ya Bapak atau Ibu. Nah, jadi pada intinya adanya semboyan 3 tepat ini kita bisa memperhatikan tepat orang, tepat jabatan, tepat waktu. Itu organisasi dapat memastikan bahwa SDM digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Di sini selanjutnya ada konsepsi tentang SDM. Ada 3 poin nih Bapak atau Ibu. Yang pertama, pekerja dianggap sebagai barang dagangan. Wah, kenapa bisa seperti itu ya? Yang kedua, pekerja dianggap sebagai SDM. Yang ketiga, pekerja dianggap sebagai mesin. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi, konsep pekerja dianggap sebagai barang dagangan ini dan pekerja dianggap sebagai SDM, lalu yang terakhir pekerja dianggap sebagai mesin adalah konsep yang berbeda Bapak atau Ibu ya. Jadi tidak sama. Karena berbeda, jadi memiliki makna yang berbeda juga pastinya ya. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, ini pekerja dianggap sebagai barang dagangan. Konsepnya mengacu pada pandangan bahwa pekerja itu dianggap sebagai barang dagangan atau bisa kita sebut barang komoditas yang dapat dibeli atau dijual di pasar tenaga kerja, begitu. Lalu yang kedua, pekerja dianggap sebagai SDM. Konsep ini mengacu pada pandangan bahwa pekerja dianggap sebagai sumber daya manusia yang berharga. Ya, kita ini berharga gitu ya, dan dapat menghasilkan nilai tambah bagi sebuah organisasi. Bapak atau Ibu. Lalu yang ketiga, pekerja dianggap sebagai mesin. Yang terakhir, konsep ini mengacu pada pandangan bahwa pekerja dianggap sebagai mesin atau alat untuk menghasilkan produksi tanpa memperhatikan kebutuhan mereka sebagai individu masing-masingnya. Baik, boleh ya saya bertanya lagi sambil jalan absen, Bapak atau Ibu. Saya ingin coba tanya, Bu Linda hadir hari ini? Hadir, Bu.
Hadir, alhamdulillah. Coba saya ingin bertanya, kira-kira dalam konteks manajemen sumber daya manusia yang modern, kira-kira konsep mana nih yang dianggap lebih relevan dan dianut oleh banyak organisasi yang menurut Ibu tahu? Yang 1, 2, atau 3? Sepertinya yang kedua ya. Kedua. Alasannya? Karena kalau dianggap sebagai barang dagangan dan mesin kan sebenarnya manusia tuh bukan barang juga ya. Jadi memang mungkin lebih tepat istilahnya pekerja itu memang sumber daya gitu. Tapi bukan barang, juga bukan mesin. Jadi mungkin sumber daya manusia lebih halus istilahnya. Ya, betul. Terima kasih banyak. Jadi kita itu berharga tadi ya, kembali lagi, dan kita itu mempunyai nilai tambah gitu. Bukan yang disuruh kerja aja terus ya tanpa memperhatikan hak kita begitu ya. Jadi dalam konteks manajemen sumber daya manusia modern, konsep yang kedua ini nih Bapak atau Ibu, pekerja dianggap sebagai SDM itu dianggapnya lebih relevan dan dianut oleh banyak organisasi. Ya alasannya betul seperti yang tadi dikatakan Bu Linda, karena memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan karyawannya dan mengakui bahwa karyawan adalah aset berharga bagi organisasi. Jadi pastinya tidak akan disia-siakan gitu ya Bapak atau Ibu. Selanjutnya, MSDM ini penting bagi semua manajer. Nah, jadi kita ini dalam menjalankan tugas, ya, menjalankan tugas kita, seorang manajer itu harus memastikan agar hal-hal berikut tidak terjadi. Nah, makanya di sini pakai tanda seru begitu ya. Jadi jangan biarkan hal-hal berikut ini sampai terjadi. Kita bedah, kita lebih detail lagi bahas. Yang pertama, orang dan pekerjaan yang salah. Itu pastinya salah penempatan orang dapat mengakibatkan apa? Kinerja yang buruk dan memperburuk kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Jadi jangan sampai orang dan pekerjaan salah gitu ya. Lalu yang kedua, pergantian karyawan yang tinggi. Nah, pergantian karyawan yang tinggi ini bisa menyebabkan biaya yang tinggi juga ketika merekrut karyawan baru ya. Lalu melatih karyawan barunya juga kan perlu biaya. Lalu selanjutnya itu serta menurunkan produktivitas perusahaan. Makanya ini harus dihindari juga. Lalu yang ketiga, hasil yang buruk. Nah, jika kinerja tim buruk, manajer itu harus mencari tahu penyebabnya apa dan melakukan tindakan perbaikan dengan cepat agar kinerja bisa membaik. Jadi tidak dibiarkan jelek lama dulu. Jadi harus langsung diantisipasi begitu ya. Yang keempat, wawancara yang tidak bermanfaat. Nah, manajer ini harus menghindari melakukan wawancara yang tidak bermanfaat pada saat merekrut karyawan baru. 5, ketidakadilan upah atau gaji. Karyawan yang merasa tidak dihargai akan kehilangan motivasi dan kemungkinan akan meninggalkan perusahaan. Begitupun coba tanya sama diri kita sendiri, apakah kita mau kerja di suatu perusahaan namun tidak ada bayarannya? Kan tidak mau ya Bapak atau Ibu ya. Makanya ini harus dihindari. Lalu 6, pelatihan yang buruk. Pelatihan yang buruk ini bisa menyebabkan karyawan itu merasa dirinya tidak kompeten dan menemui kesulitan pada tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya, begitu ya. 7, praktik-praktik tenaga kerja yang tidak adil. Jadi manajer juga harus bisa memastikan bahwa praktik-praktik tenaga kerja di perusahaan itu tidak menciptakan diskriminasi atau membeda-bedakan orang, ya, atau bisa ketidakadilan bagi karyawan. Nah, itu tidak boleh. Bu Melsa, kita masih ada 5 menit lagi ya, untuk 5 menit lagi, Pak, baik. Dan akan dilanjutkan ke 5 menit tanggapan dari Pak Uus. Ya, silakan Bu Melsa dilanjutkan. Sekarang saya akan membahas perencanaan SDM. Secara singkat saja ya Bapak atau Ibu, perencanaan SDM ini mencakup identifikasi kebutuhan tenaga kerja, penentuan jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan itu harus berapa begitu ya. Lalu serta penyusunan program pengembangan karyawan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya itu bagaimana. Selain itu, perencanaan SDM ini juga penting karena melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja karyawan.
serta perencanaan sukses itu untuk memastikan kelangsungan organisasi dalam jangka panjangnya lagi. Gitu. Kita next. Sebentar. Nah, namun apa sih pengertian perencanaan SDM itu, Bapak atau Ibu? Ini ada beberapa pandangan. Nah, sudah ada beberapa pandangan mengenai perencanaan sumber daya manusia, ya. Antara lain, menurut Mathis dan Jackson tahun 2001, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Lalu selanjutnya, menurut Andrew, perencanaan sumber daya manusia yaitu sebagai sebuah proses dalam menentukan kebutuhan pegawai atau karyawan dan agar pekerjaan SDM tersebut sesuai dengan rencana organisasi. Jadi dalam keseluruhan pandangan ini, antara dua ini, perencanaan sumber daya manusia ini memiliki tujuan yang sama ya Bapak atau Ibu, yaitu sama-sama memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mencapai tujuan-tujuannya dengan efektif dan efisien ya Bapak atau Ibu. Next. Nah, ini ada beberapa peranan MSDM. Di antaranya menetapkan jumlah kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job requirement, dan job evaluation. Lalu dua, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in the right job, gitu ya. Nah, sebelum saya menjelaskannya lagi, mungkin Bapak atau Ibu ada yang tahu dulu tentang asas the right man in the right place, begitu? Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk sedikit lagi memaparkan. Jadi, asas ini untuk the right man in the right place adalah bahwa setiap karyawan itu harus ditempatkan pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya ya. Jadi mereka itu dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi sebuah organisasi. Sedangkan arti dari the right man in the right job adalah bahwa setiap karyawan harus ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan minatnya, keahliannya mungkin, dan kecakapan mereka gitu. Jadi mereka merasa nyaman dan termotivasi dalam pekerjaannya. Untuk kesimpulannya saya singkat. Ini ada kesimpulannya sebentar. Berdasarkan materi kuliah yang telah disampaikan, walaupun singkat ya karena keterbatasan waktu, pada akhir sesi ini saya akan menyajikan kesimpulan dalam bentuk video. Bu Melsa sepertinya belum share sound ya. Yang pertama seperti itu. Bentar, Bapak. Oh iya. Baik. Ada? Ada, Bapak? Ada. Cuman putus-putus.
Pak Bregas, jam berapa berakhir? Ya, kita sekarang sih Pak sebenarnya Pak sudah selesai. Lalu sekarang tanggapan dari Pak Uus. Baik, sudah selesai saja Bu, di Baik, stop Bapak. saja. Maaf. Ya, Baik. silahkan Pak Uus untuk tanggapannya Pak. Ya, Ibu Melsa dari Bagasasi ya. Rasa-rasanya saya sebagai pimpinan di fakultas ya. Banyak dibahas tadi tentang bagaimana sesungguhnya manajemen sumber daya manusia. Jadi ada pengaturan meningkatkan kemampuannya, kemudian mengatur posisinya sehingga terbentuk jejaring yang memang diharapkan terjadi. Setiap bagian MSDM, setiap posisi SDM itu punya kontribusi terhadap yang lain. Sehingga ketika satu mata rantai di dalam jejaring SDM itu tidak on gitu, artinya macet, maka itu akan mempengaruhi kinerja yang lain. Nah, sehingga ini perlu peninjauan keseluruhan. Ya. Saya kira apa yang pernah saya pikirkan, saya berbincang melalui Zoom, pernah dengan orang Amerika ya, ngobrol di Zoom. Saya pernah berpikir mengenai smart campus ya. Ternyata smart campus itu mereka menyarankan setiap data itu dimasukkan di cloud gitu. Tentu setiap data yang di-upload ke cloud itu oleh setiap bagian yang berfungsi di kampus kita. Nah, sehingga ketika smart campus ini mau di-on-kan, maka terjadilah nanti jejaring yang berhubungan antara satu SDM dengan SDM lain. Kami berharap itu bisa segera terwujud menjadi smart campus. Jadi kalau satu kali entry data cukup, tidak usah entry lagi, sehingga tinggal membuat jejaring saja. Antar anggota jejaring itu bagaimana hubungannya ya dikreasi oleh kita. Sampai hari ini kami sudah membuat satu sistem dengan kawan-kawan ya di kampus di FKIP Unpas. Saya tugasnya di FKIP Unpas, Ibu Bapak. Hari ini masih menjadi pimpinan di tingkat fakultas. Esok lusa saya apakah masih atau tidak, ya bagaimana keadaannya saja. Jadi harapannya itu smart campus. Jadi setiap bagian yang bekerja di FKIP Unpas itu harus on gitu. Sehingga nantinya bisa berjejaring. Ya, saya bisa memahami itu. Maaf, tapi saya akan melihat di dalam visi Pak Sundan ya tentang keislaman. Ada putranya Pak Bragas menikah. Papa cantik Pak? Cantik Pak, maaf lagi minta digendong. Jangan tidak digendong Pak, gendong. Karena dia ingin digendong. Iya, lagi minta Pak. Mohon maaf Pak. Gak apa-apa, harus Pak. Karena visinya keislaman ya, Islam. Saya menemukan satu ayat bahwa bagaimana SDM itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan tepat itu pada Quran surat Az-Zumar ayat 39 ya dalam Quran itu. Saya memahami itu, saya pikirkan memang setiap elemen di fakultas kami harus bekerja sungguh-sungguh karena dia bekerja pada posisinya gitu. Misalnya akademik itu mengatur jadwal, nanti kalau ujian dan seterusnya. Tapi bagian umum kan nanti menunjang dengan peralatan-peralatan ataupun hal-hal yang diperlukan. Nah, sehingga saya menghubungkan lagi dengan satu ayat dalam Al-Quran, itu Quran surat Ar-Rum ayat 30, bahwa setiap orang itu punya tugas tertentu. Ada fitrahnya gitu ya.
Seperti tadi, kalau tadi di Azumar 39 itu bahwa bekerjalah, berbuatlah seperti pada kedudukanmu gitu. Dekan mengarrange semua, wakil dekan mungkin pendelegasian dalam bidangnya gitu. Nah, sehingga itu saya perhatikan sebagai satu manajemen. Dan itu pemahaman saya berkembang dari waktu ke waktu seperti itu. Saya menemukan itu. Terima kasih Bu Melsa. Kita berikan aplaus untuk beliau. Ya. Baik, sekarang Pak Bragas. Terima Ayo. kasih. Oke. Pak Baik. Bragas, kita teruskan. Once Ya. more. Ya, terakhir nih Pamungkas ya, sepertinya menutup untuk hari ini juga. Kita ada Ibu Mia Rahmawati Yuwita dari Universitas Komputer Indonesia. Sekarang jam 12.48, 12.50 ya artinya ya kita start. Dan nanti 30 menit dari sana selesai. Jadi kita selesai jam 13.20. Mohon maaf jadi mundur 20 menit. Oke, Bu Mia, standby. Yes, Bapak. Oke, baik. Bu Mia, mungkin kita persilahkan waktu dan tempat. Mangga share screen. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih